Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Bangkalan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Kali ini saya berkesempatan untuk memperkenalkan salah satu wisata sejarah yang ada di daerah saya, yaitu Mercusuar. Nah, kali ini karena lagi masa pandemi nih, jadi aku bakalan ngajak kalian untuk virtual vacation bareng aku. Jadi kali ini tuh judulnya virtual vacation sama aku, Yuna. Mercusuar ini terletak di daerah Sembilangan Pernaju, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan loh, sekitar 15 menit dari pusat kota Bangkalan. Jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat ya teman-teman. Mercusuar itu adalah sebuah bangunan dengan menara yang di atasnya ada sumber cahaya loh teman-teman. Mercusuar ini digunakan untuk membantu navigasi kapal laut. Nah, sumber cahaya yang ada pada mercusuar itu ada lampu, lensa, dan juga api loh. Selain mercusuar digunakan untuk navigasi kapal laut agar tidak saling bertabrakan, mercusuar ini juga dijadikan sebagai monumen sejarah di mana banyak siswa SD sampai kalangan mahasiswa yang datang ke sini untuk melihatnya secara langsung dan mengetahui sejarahnya secara langsung gitu teman-teman. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata nih Mercusuar Sembilangan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonial Belanda loh, yang dibangun pada tahun 1879. Kala itu kerajaan Belanda berada di bawah pemerintahan ZM Willem III. Nah, tujuan dibentuknya mercusuar ini adalah untuk membantu navigasi kapal laut serta mengontrol aktivitas jalur Selat Madura kala itu teman-teman. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau misalkan mercusuar ini ternyata usianya sudah 142 tahun. Wah, ini sudah tua banget ya berarti. Waktu itu mungkin kita masih ada di alam lain mungkin ya. Nah, mercusuar ini memiliki tinggi 78 meter loh teman-teman. Tinggi banget ya. Nah, selain itu, jangkauan cahayanya ini juga 50 meter. Wah, ini kalau misalkan ada pemadaman listrik di daerah Soce nih, sabi banget ya mungkin ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih mercusuar yang sudah berusia 142 tahun masih tetap kokoh sampai saat ini? Ternyata nih teman-teman, bangunan ini bisa kokoh sampai saat ini karena seluruh bahan materialnya itu dibuat menggunakan besi baja. Makanya sampai saat ini mercusuar berdiri tegak, kokoh, dan tetap kuat teman-teman. Nah, mercusuar ini terdiri atas 17 lantai dan lampu besarnya terdapat di lantai tertingginya, di tingkat tertingginya. Begitu teman-teman. Nah, setelah pengenalan mercusuar, asal usul juga udah, kali ini kita akan membahas ada apa aja sih di mercusuar dan kelebihan juga kekurangan dari mercusuar itu gitu. Mercusuar ini terdiri dari 17 lantai seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika kalian pergi ke sini, kalian bisa naik sampai ke puncak, lalu kalian bisa melihat seluruh pemandangan dari atas puncak mercusuar ini. Contohnya tuh kayak gini. Nah, selain itu, kalian juga bisa bermain-main di sekitar mercusuar. Kalian bisa berkuda, latihan panahan, camping bersama keluarga, atau kayak photoshoot sama teman-teman juga bisa. Nah, jalur yang akan pengunjung lewati ketika datang ke mercusuar ini sudah bagus dan ramai loh teman-teman, jadi aman dan nyaman untuk kalian kunjungi. Nah, di mercusuar itu ada apa aja sih? Dulu mercusuar ini dibuka untuk umum dan kalian bisa naik mercusuar sampai tingkat tertingginya loh teman-teman. Tapi sayangnya saat ini mercusuar ini pengunjung tidak diperbolehkan masuk karena sering disalahgunakan gitu. Jadi hanya sebatas sampai depan mercusuar saja, kita tidak bisa naik sampai ke atas gitu. Nah, selain itu ada juga tapi kalian tidak perlu khawatir atau bersedih, kalian bisa berolahraga di mercusuar. Jadi
biasanya para pengunjung dari kota Bangkalan atau yang lainnya biasanya goes menuju mercusuar ini begitu. Contohnya saya dan keluarga saya seperti ini. Tapi kalian tidak perlu khawatir teman-teman, kalian bisa aku saranin nih kalian kalau misalkan ke mercusuar saat hari raya ketupat. Kenapa begitu? Karena pada saat ini biasanya orang-orang desa sekitar mercusuar itu kayak memberikan beberapa permainan seperti berkuda, panahan. Kalian bisa spot hunting di belakang mercusuar maupun depan mercusuar. Kalian juga bisa naik perahu mengelilingi danau dari mercusuar sampai ke desa di sekitar mercusuar itu teman-teman. Nah, memang pada saat hari raya ketupat, mercusuar ini sangat ramai pengunjung banget gitu. Ada yang hanya berkumpul bersama keluarga, spot hunting, berkuda, panahan. Ada juga yang pengen main di beberapa kayak taman kayak permainan gitu yang ada di mercusuar. Biasanya ada orang kayak pasar malam pas hari ketupat, raya ketupat, mereka ada di sana begitu. Selain itu juga tarif masuk mercusuar ini gratis loh teman-teman. Tapi kalau hari raya ketupat biasanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp2.000 dan tiket parkir sebesar Rp3.000. Tapi kadang juga Rp2.000, tergantung orang parkirnya gitu ya teman-teman. Nah, kelebihan dari mercusuar ini menurut aku sih karena mercusuar ini lingkungannya sekarang bersih ya, bersih, terus jalannya itu bagus, dan ini tempatnya masih kokoh sampai sekarang. Dan di dalam mercusuar juga ada beberapa orang jualan, jadi kalau misalkan kita ke sana kita tidak perlu khawatir kelaparan atau kehausan karena di dalam sana ada yang jualan gitu. Kekurangannya sendiri menurut aku sayangnya ini tidak dibuka untuk umum lagi, hanya sebatas sampai di depan saja. Terus tidak ada toilet umum, jadi kalau misalkan kita kebelet atau apa di sana tuh kayak orang pasti sembarangan gitu buang air kecil atau sejenisnya gitu. Jadi menurut aku kekurangannya itu tidak ada fasilitas umum gitu teman-teman. Nah, saat hari raya ketupat, selain kalian bisa bermain-main di dalam mercusuar, kalian juga bisa bermain di sebelah mercusuar, yaitu ada kayak sebuah dok kapal gitu. Jadi kalian biasa melihat-lihat di sana dan bisa naik perahu juga loh teman-teman. Biasanya ketika kita naik perahu kita akan dikenai biaya tarif 10.000 per orang gitu. Dan dan tergantung waktu yang diberikan oleh yang punya perahu begitu. Biasanya sekitar 30 menit atau berapa gitu aku lupa. Jadi kalian bisa mengunjungi mercusuar ini ketika PPKM sudah selesai ya teman-teman. Kalian bisa melis dulu mercusuar dalam daftar pariwisata kamu. Setelah PPKM baru kalian bisa kesini. Jangan lupa mampir ke rumahku juga ya. Dadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.